Shalom, selamat pagi anak-anakku yang diberkati Tuhan. Sebelum hari ini kita menjalani seluruh aktivitas kita, yuk kita bersama-sama meneduhkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa ya, kita akan berdoa bersama. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan Yesus, kalau kami masih bisa membuka mata, kami menikmati udara pagi yang segar, sinar matahari yang masuk ke dalam rumah kami, ke dalam kehidupan kami, di pori-pori tubuh kami. Sungguh semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Engkau berikan buat kami. Itu artinya Engkau mau supaya hidup kami ini boleh menjadi buah dimanapun kami berada. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, buka hati kami, lembutkan hati kami. Biarlah Allah Roh Kudus mampu hadir dalam setiap ruang-ruang pribadi kami, di rumah kami masing-masing, sekalipun jarak memisahkan kami, tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah memisahkan kami. Engkau menyatukan kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ruang-ruang pribadi kami datang, kami dekat dalam doa-doa kami. Dan saat ini kami bersama-sama dengan anak-anakmu kelas 7, 8, 9 SMP Widya Wacana 1 pagi ini merendahkan hati, meneduhkan hati kami. Kami mohon bimbingan-Mu Roh Kudus berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, supaya firman-Mu menguatkan kami. Kami tangguh, kami survive di dalam pandemi ini. Kami tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah memberkati kami dan memberikan kami kekuatan untuk dapat menopang dan melalui hari ini dengan baik. Terima kasih, kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini renungan Selasa 5 Januari 2021 ya. Bulan pertama di tahun 2021. Baik anak-anak, yuk kita baca di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-6. Renungan kita pagi ini berjudul Allah Penolongku. Sudah disiapkan Alkitabnya? Ayo kita baca ya, kita baca bareng-bareng ya, kalian dari rumah, Bu Dewi dari sini. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menolong aku. Nah, itu bacaan kita pagi hari ini. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Anak-anakku, ada satu jembatan di Lombok, namanya Jembatan Gantung Kuno Lembar. Itu adalah salah satu jembatan tua yang berada di Lombok. Menurut informasi dari Diskominfo, jembatan itu sudah dibangun sekitar tahun 1938. Jadi berapa anak-anak kira-kira usianya sekarang kalau kita hitung dengan matematika? Ya, kurang lebih sekitar 82 tahunan ya. Ya, betul ya. Nanti dihitung ya. 2021 dikurangi 1938 ya, kurang lebih lah 282 tahun. Lebih tua dari usia NKRI ya. Lebih tua dari usia negara kita. Kenapa? Kok bisa? Nah, karena memang jembatan itu dibangun pada zaman penjajahan Belanda, anak-anakku. Hingga sekarang jembatan itu, tahu nggak anak-anak, masih dipakai oleh masyarakat di sana, dipakai oleh masyarakat yang ada di Lombok Barat. Dan tahu nggak anak-anak bahwa jembatan itu, Jembatan Gantung Kuno Lembar itu masih sangat kuat, kokoh, berdiri, dan bahkan berfungsi. Berfungsi itu artinya dia bukan hanya kokoh kuat, tapi dia masih bisa digunakan. Tahu nggak anak-anak mengapa hal itu terjadi? Salah satu alasannya adalah karena jembatan itu mempunyai struktur bangunan yang sangat kuat. Dia mampu menopang jembatan meskipun usianya sudah 82 tahun, tapi masih sangat berfungsi dengan baik. Tentu saja kita ingat bahwa struktur penopang jembatan itu pastilah struktur bangunan yang sangat kokoh dan kuat yang dibangun pada zamannya, anak-anakku. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini kita membutuhkan satu topangan yang kuat, ya, seperti struktur bangunan jembatan kuno tadi. Kita butuh satu topangan yang kuat agar kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat, yang kokoh, yang pantang menyerah, dan mempunyai iman yang kuat. Lalu, bagaimana supaya kita punya topangan yang kuat itu? Topangan yang kuat itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus sendiri. Karena itu kita akan mampu ada hingga saat ini, hingga sekarang ini,
Tentu semua karena Allah yang menopang kita. Tuhan Yesus Kristus yang menopang kita. Inilah juga yang dialami dan diakui oleh pemazmur yang tadi kita baca. Pemazmur mengakui bahwa kalau bukan karena pertolongan Allah yang menopang hidup kita atau hidupnya, pemazmur ditulis oleh Daud, ia sungguh tidak mampu bertahan dalam pergumulan-pergumulan hidupnya. Pemazmur menyadari bahwa bukan karena kuat, bukan karena gagah dan mudah perkasa, dia bisa menjalani hidupnya. Semua itu karena pertolongan Allah saja. Daud menyadari itu, pemazmur menyadari itu. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jika hidupmu sedang menghadapi masalah, ingatlah bahwa Allah akan selalu menopangmu. Bagaimana caranya? Sekarang coba yuk kita duduk, semua duduk ya, dari rumah kalian kita duduk dengan rileks ya, semua duduk dengan rileks. Lalu tarik nafas dengan perlahan anak-anakku. Coba kamu duduk, bila perlu kamu pejamkan mata terus kamu tarik nafas. Kita tarik nafas, lalu kita hembuskan perlahan. Gitu ya, kita tarik lagi, kita hembuskan perlahan dengan rileks. Nah, itu adalah salah satu dari sekian banyak contoh pertolongan Allah dalam hidup kita. Yaitu apa? Allah masih memberikan kepada kita satu nafas kehidupan. Nafas yang tentunya di akhir-akhir ini di masa pandemi sangat mahal. Kita tahu orang-orang yang terkonfirmasi COVID, anak-anak jika dia memiliki penyakit bawaan terutama yang berhubungan dengan paru, terpaksa harus dipasang ventilator. Untuk sebuah tarikan nafas itu mahal dan sangat sakit berat anak-anak. Betapa nafas itu sangat berarti, itu hal kecil yang kadang-kadang kita lupa bersyukur. Maka siapa lagi anak-anak? Siapa lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah yang memberi nafas kehidupan buat kita? Karena itu tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Yakinlah bahwa hari ini Allah menopang dan menolongmu. Oleh karena itu, kamu dapat tetap menjalani hidup ini dengan tetap semangat, antusias, kuat, dan tangguh. Fight and survive anak-anak ya. Jangan mudah putus asa dan patah semangat. Karena apa? Karena kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Dia Allah yang berkuasa mengatur hidup dan masa depan kita. Dia akan tolong hidup kita tepat pada waktunya. Setia dan jangan pernah berhenti berdoa. Tetap berharap kepada Tuhan. Dan jadilah anak-anak yang mempersatukan, membawa damai dalam keluarga kalian. Tentu di tengah pandemi kalian lebih banyak bersama dengan orang tua. Banyak bersama dengan orang-orang yang kalian cintai. Tentu kalau kita sering bertemu, ada satu tingkat sensitif dalam hidup kita, dalam hati kita ini kadang-kadang lebih tinggi. Kalau jarang ketemu kan kadang kita nggak teruji ya anak-anak ya. Tapi justru ketika kita berkumpul itu teruji loh kesabaran kita. Sensitif kita diuji. Apakah kita bisa menerima kelebihan kekurangan orang-orang yang kita cintai di dalam keluarga kita? Karena itu anak-anak, bicara kuat dan tangguh, Allah menolong kita. Harus tetap ada damai dalam keluarga-keluarga kalian. Jadilah anak-anak Tuhan yang membawa damai, sehingga Allah penolong kita tidak pernah berhenti mengasihi kita. Itu akan menolong kita tepat waktunya. Tetap kuat ya anak-anak, tetap semangat, tetap tangguh di tengah pandemi. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kita doakan ya keluarga-keluarga kita doakan bangsa kita. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Kembali Engkau ingatkan kami siapakah Engkau sesungguhnya bagi hidup kami. Engkau bukan hanya Savior bagi kami, Engkau bukan hanya Juru Selamat bagi kami, tapi Engkau juga Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Engkau Allah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Engkau juga penolong kami, dan pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya. Karena itu pagi ini kami bawa setiap orang-orang yang kami cintai, terutama keluarga-keluarga kami, papa, mama, bapak, ibu, orang tua kami Tuhan. Engkau menjaga keluarga-keluarga kami Tuhan dimanapun berada. Keluarga besar SMP Widya Wacana 1, jagai dengan kasih anugerah-Mu. Lindungi kami Tuhan, bahkan Engkau mencukupkan kebutuhan hidup kami. Di tengah pandemi kami tidak akan menyerah. Di tengah pandemi kami mau tetap kuat, bahkan kami mau tetap kreatif sebagai anak-anak Tuhan. Kami tetap dapat melakukan melampaui apa yang menjadi keterbatasan kami ketika kami berjalan bersama Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan itu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami berdoa buat Widya Wacana Tuhan.
Engkau memberkati Yayasan Widya Wacana juga untuk tetap survive di tengah pandemi, kuat, tetap ada, tetap eksis Tuhan untuk melayani generasi-generasi bangsa bagi Indonesia. Biarlah Yayasan Widya Wacana tetap Engkau topang, tetap Engkau jaga, tetap Engkau lindungi. Demikian juga kami berdoa buat Indonesia. Engkau memberkati Indonesia di tengah-tengah persoalan yang harus dihadapi. Bukan hanya persoalan ekonomi, politik, sosial, semuanya Tuhan, juga masalah pendidikan, kesehatan, Engkau campur tangan. Biar di tengah pandemi ini Indonesia juga tetap kuat dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, buat Engkau jaga lindungi. Berikan hikmat dalam setiap mengambil keputusan, supaya sungguh-sungguh pemimpin bangsa kami, dalam hal ini Presiden bersama seluruh staf Tuhan, Kabinet Tuhan, boleh mengambil dan memberikan solusi yang terbaik bagi bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, tapi biarlah NKRI tetap kuat. Roh pemersatu, roh unity itu ada dalam bangsa kami. Di dalam nama Yesus itu terjadi. Terima kasih. Di awal-awal bulan tahun 2021, bulan Januari ini Tuhan, bela anak-anak Tuhan di mana saja melihat bagaimana Engkau menopang, menjaga, memelihara dengan sempurna hidup kami. Terima kasih. Berkati pagi ini Tuhan setiap rumah-rumah anak-anak-Mu di mana saja berada. Engkau lawat rumah-rumah anak-anak-Mu Tuhan dimanapun Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Engkau berkati dengan rezeki melimpah, bahkan berikan kekuatan kesehatan kepada orang tua mereka, dan menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka tak kekurangan sesuatu pun yang baik, karena Engkau sendiri yang menjaga setiap kami. Terima kasih. Ampuni segala dosa kelemahan kami. Ini doa kami, ini syukur kami, dan terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk tetap melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan memberkati.